Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam sebuah acara sebuah perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Qiyamatul Kubra. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah bahas terkait dengan Al-Mizan, timbangan. Kita telah sebutkan beberapa hadis-hadis ya, dan juga ayat-ayat yang terkait dengan masalah ini. Lantas muncul permasalahan, muncul pertanyaan, apakah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di hari kiamat nanti itu adalah makna hakiki, artinya memang benar-benar benda timbangan, ataukah dia makna majazi, dengan artian sebenarnya bukan benda tapi dia ada ungkapan sesuatu yang lain. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, seperti misalnya kalau kita katakan bahwa dia adalah singa, ya, dia adalah singa. Tentu singa yang dimaksud ini adalah bukan singa yang hakiki. Karena kita katakan dia adalah seorang laki-laki, dia adalah singa. Artinya dia adalah seorang yang memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga dikatakanlah dia singa. Apabila kata singa bisa diartikan dengan seorang yang pemberani, sifat pemberani, apakah timbangan ini juga bisa diperlakukan seperti itu? Apakah timbangan ini, al-mizan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, adakan di hari kiamat, itu maknanya adalah makna yang lain, seperti makna keadilan misalnya, atau makna keseimbangan, bukan benda yang disebut dengan timbangan. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Bagaimana pendapat ahli sunnah wal jamaah, dan bagaimana juga pendapat orang-orang mutakallimin, para ahlul kalam, ya, orang-orang filsafat ataupun orang-orang mu'tazilah. Taib, ikhwah, mari kita bahas masalah ini. Al-mizanu 'inda ahli sunnati mizanun hakikiyun tuzanu bihi al-a'malu al-ibadi. Menurut ahli sunnah wal jamaah, timbangan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki,
yang digunakan untuk menimbang amalan seorang hamba. Yang akan digunakan untuk menimbang berat dan ringannya amalan seorang hamba. Apakah dia itu amalan kebaikan ataukah amalan keburukan. Wa khalafa fi hadzal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah menyelisihi pendapat ini. Artinya mereka katakan bukan. Timbangan itu bukan benda yang untuk digunakan untuk menimbang amalan seseorang, bukan. Tapi timbangan itu merupakan kata yang maknanya bukan hakiki, tapi maknanya majazi. Demikian ikhwah, seperti yang kita contohkan di awal tadi. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya timbangan yang dimaksud bukan timbangan bermakna hakiki yang digunakan untuk menimbang amalan para hamba, bukan itu kata mereka. Tapi bagi mereka, menurut mereka timbangan di sini adalah sebuah kiasan, kata majazi yang artinya bukan benda yang hakiki. Wa qillatul qalilah min ahli sunnah. Ada juga sih di antara ahli sunnah yang mengatakan bukan hakiki. Mereka mengatakan makna daripada timbangan di hari kiamat nanti bukan makna yang hakiki. Jadi bukan benda, tapi itu qillatul qalil, tapi itu sangat sedikit sekali dari kalangan ahli sunnah yang mengartikan itu. Qala Ibnu Hajarin, qala Abu Ishaq Az-Zujaju ajma'a ahlu sunnati 'alal imani bil mizan. Berkata Abu Ishaq, sepakat ahlu sunnah mewajibkan beriman dengan timbangan. Wa anna a'malal ibadi tuzanu bihi yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan, amalan-amalan anak Adam itu akan ditimbang nanti di hari kiamat. Wa annal mizana lahu lisan wa kiffatani ya wa yamilu bil a'mal. Dan timbangan ini ya memiliki lisan. Berarti timbangan bisa bicara nanti. Timbangan ini punya lisan, wa kiffatan, ada dua daun timbangannya, ya. Wa yamilu bil amal. Dan timbangan ini akan berat dan akan ringan itu sesuai dengan amalan yang diletakkan di sana. Jika amalannya berat, maka beratlah dia. Jika amalan ringan, maka ringanlah dia. Tergantung amalan apa yang membuat dia berat dan amalan apa yang membuat dia ringan. Kalau ternyata amalan baik yang membuat dia berat, maka amalan baik itu akan rujhan, akan rojah, artinya dia akan turun. Jika memang amalan baiknya itu lebih banyak, lebih berat, dia akan turun. Sementara amal buruknya yang lebih sedikit, dia akan naik. Ya sebagaimana halnya timbangan-timbangan biasa. Wa ankaratil mu'tazilatul mizan. Dan Mu'tazilah mengingkari tentang timbangan yang dimaksud oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi ikhwah, Ahlussunnah wal Jamaah ini kata Abu Ishaq Az-Zujaj, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan beriman dengan timbangan yang akan menimbang amalan-amalan seorang hamba. Dan timbangan ini memiliki lisan, artinya dia akan bisa bicara, memiliki dua daun timbangan. Kemudian dan di situ nanti akan berat dan ringannya nanti tergantung dengan amalan seorang hamba yang diletakkan di daun tersebut, di daun timbangan. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak. Timbangan yang dimaksud tidak seperti itu kata mereka. Wa qalu huwa ibaratun 'anil 'adli. Mereka katakan timbangan ini dimaksud itu bukan benda hakiki, tapi timbangan ini dimaksud adalah keseimbangan ataupun keadilan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nada'ul mawazinal qista yaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang seadil-adilnya terhadap seorang hamba. Jadi bukan maksud timbangan ini berupa benda.
Demikian, itu yang mereka katakan. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat, mereka katakan timbangan ini maksudnya adalah keseimbangan. Keseimbangan dan keadilan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan menghukum seorang hamba dengan hukuman yang seadil-adilnya. Jadi keadilan yang dimaksud timbangan di sini, bukan timbangan yang hakiki, kata mereka. Wa khalafu ahlus kitab wa sunnah. Dan hal ini tentunya sudah sangat terang-terangan menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna Allah akhbara annahu yada'ul mawazina liwaznil a'mal. Karena Allah dengan jelas menyatakan bahwasanya Dia akan meletakkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan anak Adam. Ya, untuk menimbang amalan anak Adam. Ini sudah kita bahas, apakah timbangan itu hanya satu atau banyak? Ya, sudah bahas di pertemuan yang lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan bahwasanya Allah meletakkan timbangan-timbangan ini untuk menimbang amalan-amalan anak Adam. Liyarul ibadu a'malahum, agar seorang hamba bisa melihat langsung bagaimana amalannya, mumatsalatun, yang dia nanti akan berupa menjadi sesuatu yang konkret. Liyakunu ala anfusihim syahidin, agar mereka langsung bersaksi atas diri mereka sendiri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadikan amalan-amalan kita itu sesuatu yang bisa ditimbang. Amalan soleh bisa menjadi sesuatu yang ditimbang. Kalau bahasa kita kata benda itu ada yang abstrak, ada yang konkret. Ya. Yang konkret seperti apa, misalnya batu itu konkret tuh, bisa dilihat, ya bisa dipegang. Apalagi rumah misalnya, kendaraan. Tapi kalau miskin, miskin ini gimana? Ini kata benda, miskin kata benda. Ya. Atau kemiskinan ini kata benda. Tapi kata benda ini kata benda yang sifatnya abstrak. Ya, kata benda yang sifatnya abstrak. Taib ikhwah, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengubah sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi konkret. Demikian ikhwah. Ya. Kecerdasan itu kan kata benda, tapi sifatnya abstrak. Allah Subhanahu wa taala bisa mampu untuk mengubah semua yang konkret, semua yang abstrak menjadi konkret. Saya berikan contoh ikhwah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya innal Qur'ana innas siyama wal Qur'an yashfa'ani, bahwasanya Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat, yashfa'ani la 'abdi yaumil qiyamah. Bahwasanya Al-Qur'an dan puasa ataupun puasa, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah, bahwasanya Al-Qur'an dan puasa itu siyam akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Wa yaqulu siyam, puasa berkata, bayangkan ikhwah, kalau kita melaksanakan ibadah puasa yang insyaallah sebentar lagi akan kita lakukan, ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kan suatu amalan, ya, satu amalan. Tapi ternyata amalan ini Allah akan wujudkan dia, dan dia akan berbicara. Wa yaqulu siyam ya Rabb, ay Rabb, ya Allah, mana'atuhul akl wasyarab wasyahwata. Ya Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku telah melarang dia, mana'atuhu al-akl wasyarab wasyahwah, aku telah menghalangi dia untuk makan dan minum dan untuk menyalurkan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberi dia syafaat.
Di mana di sini puasa, ibadah puasa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah. Ya Allah, aku telah halangi dia untuk makan, untuk menyalurkan syahwat. Maka fasyafi'ni fi. Maka berilah aku izin untuk memberi dia syafaat. Wa qala al-Qur'an. Berkata Quran, ya Rabb, ay Rabb, ya Allah, mana'tuhun naumu bil-lail. Mana'tuhun nauma bil-lail. Aku telah halangi dia untuk tidur pada malam hari. Fasyafi'ni fihi. Maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada si hamba tersebut. Fayashfa'an. Maka akhirnya si puasa dan juga si si puasa dan si Al-Quran, ya, dan Al-Quran akan diberi izin untuk memberikan hamba tersebut syafaat. Kalau kita lihat ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bagaimana mungkin puasa itu bisa bicara, puasa bisa menolong, tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, ya kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na wa amanna. Ya, sami'na wa amanna. Kita katakan kita mendengar dan kita beriman, karena inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak bicara dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya hadis itu merupakan wahyu kedua. Ya, hadis merupakan wahyu kedua. Demikian ikhwah rahimanallah. Saya berikan contoh lain. Sebuah hadis di mana nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabshun amlah. Nanti di hari kiamat kematian akan dihadirkan dalam bentuk kambing yang berwarna putih. Amlah ini ikhwah warna putih tapi masih ada campur-campur sedikit warna hitam. Ya. Ka'annahu kabshun amlah. Kemudian fayuqalu, lantas dikatakan, ya ahlal jannah ata'rifunahu? Wahai penduduk surga, tahu enggak kalian siapa ini? Apa ini? Fayanzuruna ilaihi fayaquluna na'am hadzal maut. Lantas penduduk surga pun menoleh dan melihat. Mereka katakan, ya kami tahu ini adalah kematian. Wa yuqalu ya ahlal nar, dan dikatakan, wahai penduduk neraka, ata'rifunahu? Wahai penduduk neraka, tahu enggak kalian apa ini? Fayanzuruna ilaihi wa yaqulu na'am inna hadzal maut. Mereka pun menoleh dan mengatakan, ya kami tahu inilah kematian. Fayu'maru bihi wa yuthbahu. Akhirnya diperintahkanlah untuk disembelih kambing ini. Dan mengatakan, dan dikatakan, ya ahlal jannati khulud fiha. La maut khuludun la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian. Wa ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, al khulud la mauta fiha. Keabadian dan tidak akan ada lagi kematian dalam api neraka. Di sini ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kematian dalam bentuk yang konkret. Ya, wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala merubah itu semua. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti amalan. Bahwasanya setiap amalan hamba akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Ibnu Fawraq, berkata Ibnu Fawraq, ankaratil mu'tazilatul mizan. Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya timbangan di hari kiamat. Binaan minhum ala annal a'rad yastahilu waznuha idh la taqumu bi anfusiha. Bahwasanya sesuatu yang sifatnya a'rad itu sifat ikhwah. Ya, itu mustahil untuk ditimbang
Karena dia sendiri tidak bisa berdiri dengan dirinya sendiri. A'arud ini ikhwah, yaitu berupa sifat. Sifat itu kan tidak bisa berdiri dengan diri sendiri. Harus ada yang benda. Misalnya putih. Kalau kita lihat putih nggak bisa berdiri sendiri. Terang, ya. Misalnya lagi manis. Manis itu tidak bisa berdiri sendiri, ikhwah. Dia harus nempel di satu benda. Baru bisa dia dikatakan itu manis. Misalnya kita makan kurma. Kurma manis. Kurma ini manis, kurma manis, toib. Kita nggak bisa pisahkan antara manis dengan kurma. Coba Anda pisahkan antara manisnya dan kurmanya. Demikian. Gula manis, madu manis. Demikian. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Nggak bisa dipisahkan antara gula dengan manisnya, antara madu dengan manisnya. Karena manis ini sifat yang tidak bisa berdiri kecuali dengan ada zatnya, tempat dia menyatu. Cantik, ya, cantik sebuah kata, dan dia akan bisa terlihat cantik apabila dia itu berada pada seorang wanita. Baru dikatakan wanita itu cantik. Tapi wanita dan cantik ini nggak bisa dipisah. Wanita itu dikatakan cantik kalau cantik ini nempel pada wanita tersebut. Tapi kalau dipisah nggak bisa. Tinggallah wanita sendiri, cantiknya dipisah, nggak bisa, ikhwah. Maka kata orang-orang Mu'tazilah, ya, yang namanya amalan itu begitu, amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh ini hanya bisa diketahui dan dicerna kalau dia berada nempel di seorang hamba. Seorang hamba beramal amalan soleh. Demikian ikhwah. Jadi itu kata orang-orang Mu'tazilah. Mereka kata mustahil. La ilaha illallah. Apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan waqad rawa Abu Faraq juga mengatakan waqad rawa ba'dul mutakallimin an Ibnu Abbas anna Allah taala yuqallibul a'rada ajsaman fayazinuha intaha. Diriwayatkan sebagian para al-kalam dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret sehingga dia bisa ditimbang. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Perlu kita ketahui kalau kita di dunia bahwasanya sesuatu yang ditimbang itu yaitu sesuatu yang ada bendanya. Sesuatu yang ada bendanya. Taib. Kalau dia nggak berbenda, maka tidak akan bisa ditimbang. Itu sudah sangat jelas. Taib. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala juga tidak perlu harus mengubah sesuatu benda itu menjadi amalan ini menjadi satu benda. Enggak harus. Ya. Saya ulangi bahwasanya kita di dunia ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sesuatu yang sifatnya abstrak itu tidak akan bisa ditimbang. Kemiskinan gimana kita bisa menimbang? Kekayaan gimana kita bisa mau menimbangnya? Jadi kalau mau ditimbang, Allah Subhanahu wa taala akan merubah yang bentuk konkret, yang bentuknya abstrak menjadi konkret, baru bisa ditimbang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya bagi Allah, walaupun tidak diubah yang tadinya abstrak diubah menjadi konkret, walaupun tidak diubah oleh Allah, Allah bisa menimbangnya, ikhwah. Ya, Allah bisa menimbangnya. Kenapa kita katakan bahwa kematian itu sifatnya konkret. Kemudian Allah ubah menjadi abstrak. Yang sifatnya abstrak. Allah ubah menjadi konkret sesuatu benda. Kenapa? Ada hadisnya. Di mana Rasulullah mengatakan akan didatangkan kematian ka'annahu kabsyun amlah. Akan didatangkan kematian, dia seperti kambing yang berwarna putih. Ini ada beritanya. Adapun yang amalan kebaikan kita,
Apakah Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengubahnya berupa menjadi sesuatu yang konkret yang bisa ditimbang? Iya bisa, iya bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kalau menurut akal kita ya Allah akan ubah dari yang sifatnya konkret, yang sifatnya yang abstrak menjadi konkret sehingga bisa ditimbang. Kalau akal kita. Tapi sebenarnya Allah bisa menimbang walaupun yang sifatnya konkret. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Kita hanya katakan bahwasanya ketika ada dalil bahwasanya sesuatu yang konkret tersebut ditimbang dengan berupa sesuatu berubah menjadi yang konkret, ya kita katakan konkret seperti bagaimana kematian. Adapun yang tidak berdalilnya ya kita tawakuf. Yang penting Allah Subhanahu wa taala akan timbang, selesai masalahnya. Bagaimana caranya Allahu a'lam bissawab. Al-kaifiyatul majhul, sebagaimana bagaimananya itu tidak diketahui. Tapi kalau sampai kita membaca dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana caranya. Kalau enggak ya sudah kita tawakuf. Intinya adalah ditimbang, selesai, titik. Wa qad dhahaba ba'du salafi ila anna al-mizana bi ma'na al-'adl wal qada'. Sebahagian salaf mengatakan bahwasanya timbangan yang dimaksud adalah keadilan dan ketetapan. Wa azat tabariyul al-qaula bidzalika ila al-mujahid. Dan Imam At-Tabari mengatakan ini adalah pendapat Imam Al-Mujahid. Wa rajih ma dhahaba ilaihi jumhur. Tapi yang rajih adalah pendapat jumhur para ulama ahli sunnah wal jamaah. Makanya di awal tadi disebutkan ada qillatul qalil, ada sedikit para ulama ahli sunnah yang menyatakan timbangan itu bukan makna hakiki. Wa dzukral mizanu indal hasan. Ketika timbangan di hari kiamat ini disebut-sebut di dekat Hasan Al-Basri, faqala, dia mengatakan, ya mungkin disebut-sebut di sini maksudnya ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Faqala, Hasan Al-Basri mengatakan lahu lisanun wa kifatan. Timbangan yang dimaksud itu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu dia memiliki lisan dan juga memiliki dua daun timbangan. Kenapa Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini? Karena memang begitu hadisnya. Memang begitu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'aza al-Qurtubi tafsir al-mizani bil adli ila mujahidin wa duhaki wal a'mash. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasannya tafsiran timbangan dengan makna keseimbangan ataupun keadilan ini adalah pendapat Mujahid, Duhak dan Al-A'mash rahimahumullah. Wala'alla haula'il ulama fassarul mizana bil adli fiha bimithli qauli ta'ala. Mungkin para ulama-ulama tersebut, maksudnya ulama-ulama yang qillatul qalilah tadi itu, yang sangat sedikit tadi itu, yang mengatakan bahwasanya timbangan di hari kiamat nanti bukan timbangan yang hakiki. Ya, sepertinya mereka para ulama-ulama yang sedikit ini, ya, mereka mengartikan timbangan di sini dengan keadilan ataupun dengan keseimbangan. Mereka melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit itu diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan mizan. Mizan di sini artinya keseimbangan. Alla tataghaw fil mizan, janganlah kalian merusak keseimbangan tersebut. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah keseimbangan tersebut dengan keadilan, wa la tukhsirul mizan, jangan kalian merusak ataupun mengurangi timbangan, mengurangi keseimbangan. Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Fal mizanu fi hadhil ayah adl. Yang dimaksud dengan mizan dalam ayat ini, ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun meletakkan mizan. Meletakkan mizan. Mizan ini arti asalnya timbangan. Alla tatghaw fil mizan, jangan kalian merusak mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah mizan
dengan keadilan, wala tukhsirul mizan, dan jangan kalian kurangi mizan. Mizan yang dimaksud ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dalam ayat ini adalah keadilan ataupun keseimbangan. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita artikan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keseimbangan. Alla tatghaw fil mizan, dan janganlah kalian merusak keseimbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkan keseimbangan dengan keadilan. Wa la tukhsirul mizan, dan jangan kalian kurangi timbangan. Demikian ikhwah, jangan kalian kurangi keseimbangan tersebut. Inilah yang dimaksud fal mizanu fi hadhil ayatu al-'adl. Timbangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah adil, keadilan. Amarallahu ibadahu alla yata'amalu bihi fima bainahum. Di mana maksud ayat di sini Allah memerintahkan kepada para hambanya terkait dengan bagaimana muamalah di antara mereka. Harus seimbang, harus adil. Ammal mizanul ladzi yunsabu fi yaumil qiyamati, adapun mizan, timbangan yang nanti Allah letakkan di hari kiamat, faqad tawatarat bi dzikril hadis. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Ya, ini disebutkan dalam banyak hadis ciri-cirinya dan seterusnya. Wa annahu mizanun hakikiyun, sesungguhnya mizan tersebut, timbangan tersebutlah timbangan yang hakiki. Wa huwa zahirul Quran. Itulah zahirnya Quran. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang pernah kita singgung di kajian yang lalu, bahwasanya pada asalnya ikhwah, kita tidak boleh mengartikan satu kalimat dengan makna majazi, ya, kecuali jika ada dalilnya, kecuali jika ada datanya. Kalau tidak ada data sama sekali, kalau tidak ada qarain sama sekali, qarinah ataupun data-data yang memalingkan dia dari makna hakiki ke makna majazi, maka kita nggak boleh mengartikannya. Seperti begini, kalau kita katakan misalnya, Ja'a asadun, datang harimau. Ya, datang harimau. Kita sebagai manusia yang cerdas, ya, manusia yang Allah berikan akal, pastilah langsung yang kita fahami adalah harimau yang dimaksud adalah hewan. Karena kata-kata harimau pada asalnya adalah ditujukan untuk hewan yang bertaring dengan sifat yang sudah ada dalam benak kita. Datang harimau, pasti kita semua akan mengatakan, memahami bahwasanya ya hewan itu hewan harimau. Datang singa, pastilah kita katakan, langsung kita artikan, di mana singa? Kok ada singa datang? Dari mana dia datang? Demikian. Yang kita fahami langsung adalah makna zahir, makna yang hakiki. Dan kita dalam masalah ini tidak boleh mengartikannya adalah makna yang majazi. Enggak boleh. Terkecuali jika ada qarinah. Terkecuali ada sesuatu yang bisa memalingkan dia dari makna hakiki ke makna yang majazi. Misalnya datang singa, lalu dia pun berkhutbah, berpidato. Ikhwah, lalu dia pun berpidato, ini sudah cukup menjadikan data memalingkan dari makna yang hakiki ke makna yang majazi. Karena kalau dia makna yang hakiki, harimau yaitu berupa atau singa berupa hewan, nggak akan mungkin dia bisa berpidato. Demikian ikhwah. Ya. Lalu dia berpidato inilah yang memalingkan dari makna yang hakiki ke makna yang majazi. Demikian juga yang terkait dengan timbangan ini. Kita tidak boleh mengartikannya ke makna yang majazi. Demikian ikhwah. Kecuali jika ada dalil, kecuali jika ada qarinah, kecuali jika ada data-data yang jelas yang memalingkan dia dari makna yang zahir ke makna yang lain. Dari makna yang hakiki ke makna yang lain. Waqad raddal Imam Ahmad ala man ankara al-mizana bi anna Allah Ta'ala dzakara al-mizana fi qawlihi wa nada'u al-mawazin al-qista ila yaumil qiyamah. Dan Imam Ahmad membantah orang-orang yang mengingkari timbangan, ya, mengingkari timbangan yang hakiki, ya,
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Wan nabiyyu dzakarul mizan yaumal qiyamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan timbangan ini di hari kiamat. Faman radda 'alan nabi, barang siapa yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad radda 'ala Allah azza wa jalla, berarti dia telah menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan ini, timbangan keadilan di hari kiamat, ini disebutkan di hari kiamat. Timbangan di hari kiamat inilah yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki. Adapun yang disebutkan oleh para ulama salaf seperti Mujahid, Dhahhak dan Ahmash, yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman dari 7 sampai 9, iya bisa diartikan ya bahwasanya timbangan mizan yang dimaksud adalah bukan mizan yang hakiki, tapi yang diletakkan Allah di hari kiamat. Kita mau bilang apa? Demikian ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara rinci, secara detail tentang timbangan ini. Bahkan kaifiatnya juga disebutkan. Lantas bagaimana mungkin kita mengartikannya dengan majazi? Barang siapa yang menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa timbangan yang hakiki itu Allah datangkan di hari kiamat nanti, barang siapa yang menolak hadis ini berarti sama dia sedang menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Qad istadalla Syekhul Islam ala anna al-mizana ghairul adli, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya timbangan yang dimaksud bukan makna keadilan. Wa annahu mizanun hakikiyun, bahwasanya timbangan ini adalah timbangan yang hakiki, tuzanu bihil a'mal bil kitabi was sunnah, yang akan menimbang amalan seorang hamba bil kitabi was sunnah, yang dasarnya kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau katakan, al mizanu huwa ma yuzanu bihil a'mal. Beliau katakan bahwasanya al mizan yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa menimbang amalan-amalan manusia. Wa huwa ghairul adli, bukan maknanya keadilan. Kama dalla ala dzalikal kitabi, kama dalla dzalikal kitabu wa sunnah, sebagaimana yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya berat. Barang siapa yang timbangannya berat. Al-A'raf ayat 8. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangannya ringan. Al-Mu'minun ayat 103. Kemudian wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Ikhwah, kalimat berat, kalimat ringan, ya, ini adalah kalimat-kalimat yang memang banyak dibicarakan terkait dengan timbangan. Demikian ikhwah, karena dia menimbang amalan berat dan ringannya. Dengan ditimbangnya amalan, taulah seorang hamba bahwasanya ternyata amalan kebaikannya lebih berat dibandingkan amalan keburukannya, atau sebaliknya. Dengan timbangan itulah seorang hamba bisa mengetahui ternyata la haula wala quwata illa billah, ternyata timbangan keburukannya jauh lebih banyak, lebih berat ketimbang timbangan kebaikannya. Demikian ikhwah, dan itu diketahui dengan timbangan. Bagi Allah sebenarnya nggak ada timbang-timbang pun Allah tahu. Tapi ini semua berlaku agar si hamba itu benar-benar meyakini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala voniskan hukuman untuk dia tidak menyesalkan siapapun, dia hanya menyesali dirinya sendiri. Sebagaimana yang pernah kita bahas, Allah datangkan saksi. Bumi akan bicara. Tubuh akan bicara. Demikian ikhwah, malaikat akan bicara, akan memberikan saksi. Termasuk timbangan ini juga sebagai saksi akan amalan-amalan kita. Untuk apa itu semua ikhwah? Agar si hamba tidak menyesali perbuatannya kecuali dirinya sendiri. Jangan sampai ada perasaan bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya itu tidak adil. Ya. Yang sebenarnya kalau Allah ambil masukkan ke neraka, ambil masukkan ke surga, selesai. Ya.
Selesai sebenarnya, Allah tahu. Tapi ini untuk si hamba, ya, agar ketika dia melihat hasilnya, maka tidak ada yang dia sesali kecuali hanya dirinya sendiri, bukan yang lain, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat di sini ada berat, ada ringan, ya. Ini tidaklah berlaku kecuali pada timbangan dalam makna yang hakiki. Wa fi sahihaini 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan, mudah diucapkan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dia. Dua kalimat, ya. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Ya, habibatani ila rahman, dua kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Berat di timbangan. Timbangan kalau sudah ada kaitannya dengan berat, maka ini pastilah timbangan dalam makna yang hakiki, bukan makna adil. Coba bagaimana kalau kita katakan yaitu keadilan, berat keadilan, ringan keadilan, coba. Sama sekali tidak nyambung. Ya. Antara kalimat kata keadilan dengan berat, antara keadilan dengan ringan. Tapi kalau timbangannya hakiki, betul, timbangan hakiki terkait dengan kata berat, terkait dengan kata ringan. Kalau seandainya berat timbangan banyak amalan kebaikannya, maka beratlah dia. Kalau ternyata sedikit amalan kebaikannya, maka ringanlah dia. Ya, ikhwah, sangat mudah ya untuk dicerna. Wa fit Tirmidzi wa ghairihi haditsul bitaqah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya tentang hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Wa sahhahu at-Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan lain-lainnya. Fi rajulil ladzi yu'ta bihi, seorang laki-laki yang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayunsharu lahu 99 sijillan. Kemudian diperlihatkan kepadanya, ya, dibentangkan di hadapannya 99 catatan amalan. Kullu sijillin minha muddal basar. Satu catatan amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Fayudha fil kifatin. Maka catatan amalan ini diletakkan di satu daun timbangan. Wa yu'ta bi bitaqatin fiha syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian di daun timbangan yang satu lagi diletakkan sebuah kartu yang termaktub kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatashatu sijillat wa thaqulat bitaqah. Maka fatashat sijillat, ternyata timbangan amalan-amalnya itu tosha itu dia naik, ya. Wa rajaha wa thaqulat bitaqah, dan bitaqahnya lebih berat. Bitaqah, kartu yang ada ucapan la ilaha illallah, itu ternyata lebih berat dibandingkan timbangan amalannya. Wa hadza amsaluhu mimma yubayyinu annal a'mala tuzan bimawazini tabayyana biha rujhanil hasanati alal sayyiat. Yang seperti ini bisa menjelaskan terkait dengan amalan. Ditimbangnya amalan dengan timbangan-timbangan, dengan demikian jelaslah mana yang berat, apakah kebaikan ataukah keburukan, wabila aksi, atau keburukan ataukah kebaikan. Fahuwa ma bihi tabayyana al-adlu. Fahuwa bihi tabayyana adallu. Dengan cara seperti itulah bisa diketahui keadilannya. Wal maqsudu bil wazni ad-adlu kama wazid dunya. Dan maksud dengan menimbang keadilan adalah sebagaimana
penimbangan di dunia. Artinya ditimbang betul, ikhwah. Ya. Amma kaifiyatut tilkal mawazin. Adapun bagaimana cara menimbangnya. Fahuwa bimanzilati kaifiyati sairi ma akhbarana bihi minal ghaib. Adapun bagaimana teknis penimbangannya, cara penimbangannya ini sama seperti masalah-masalah gaib yang lain. Artinya kalau Rasulullah SAW menyebutkan kaifiatnya, maka kita sebutkan kaifiatnya. Kalau Rasulullah SAW tidak menyebutkan kaifiatnya, caranya ya sudah, kita tawakuf di situ. Ya, tidak bisa juga kita kiaskan dengan cara menimbang di dunia, timbangan di hari kiamat dengan timbangannya di dunia. Ya, tidak bisa juga kita lakukan itu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi intinya timbangan yang ada di akhirat itulah timbangan yang hakiki. Kaifiatnya kita tidak tahu. Hingga ada hadis yang menyebutkan kaifiatnya. Waqad raddal Qurtubi 'ala alladhi ankarul mizan. Dan Imam Al-Qurtubi membantah orang-orang yang mengingkari adanya mizan, timbangan. Wa awwalun nusus al-warid fihi wa hamaluhu 'ala ghairi mahalliha. Dan ya, di mana mereka itu mentakwil makna hadis itu ke makna yang tidak seharusnya. Qailan seraya mengatakan, maksudnya Qurtubi mengatakan, qala ulama'una, berkata para ulama kita, walau jaza hamlul mizani ala ma dzakaruh, seandainya dibolehkanlah kata mizan ataupun timbangan itu diartikan sebagaimana yang mereka katakan. Artinya mizan itu tidak hakiki, tapi maknanya adalah keseimbangan atau maknanya adalah keadilan. Jika memang itulah dibolehkan kita mengartikan seperti itu timbangan tersebut, la jaza hamlus sirati 'ala dinil haq. Berarti boleh juga dong titian sirat yang nanti di hari kiamat diartikan juga dengan agama yang benar. Wal jannatu wan nar ala ma yaridu 'alal arwahi dunal ajsadi minal ahzani wal afrah. Demikian juga boleh juga dong berarti surga dan neraka kita takwil artinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam roh kita, dalam hati kita, dari apakah itu kebahagiaan ataupun ke penderitaan. Kemudian wasyayatin wal jin 'alal akhlaqil madhmumah. Dan boleh juga berarti setan dan jin-jin ini kita artikan dengan makna adalah akhlak yang buruk. Wal malaikatu 'alal qawil mahmudah. Dan malaikat adalah sesuatu yang akhlak yang kuat, yang benar. Demikian ikhwah. Wa hadza kullu fasid. Semua ini rusak, enggak benar. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan membantah orang-orang Mu'tazilah. Membantah orang-orang yang mengartikan kata timbangan di hari kiamat nanti dengan makna yang majazi, bukan makna yang hakiki. Kata beliau, seandainya kita dibolehkan mengartikan kata mizan ataupun timbangan itu diartikan dengan makna yang tidak hakiki, diartikan dengan makna keseimbangan, berarti dengan alasan apa? Karena nggak masuk akal tuh. Ya, alasan mereka karena nggak masuk akal. Gimana mungkin amalan bisa ditimbang? Itu alasan mereka tadi, sebagaimana telah kita bahas. Kalau begitu boleh juga dong. Rasulullah SAW menyebutkan nanti di hari kiamat ada titian, sirat. Kalau gitu boleh juga kita artikan sirat ini maksudnya bukan hakiki, tapi maksudnya adalah dinul haq, agama yang benar. Dan boleh juga kita artikan surga dan neraka yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, kita artikan surga itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati, dan neraka adalah sesuatu yang membuat kita sedih. Bukan surga dan neraka yang hakiki. Dan boleh juga dong berarti kita artikan jin dan setan itu maksudnya apa? Akhlak yang buruk. Bukan makhluk, ya. Setan itu bukan makhluk, jin bukan makhluk. Tapi apa? Sesuatu yang buruk. Dan malaikat sesuatu yang baik, akhlak yang baik. Demikian. Bukan makhluk Allah bentuk malaikat, bukan. Demikian. Kalau seperti ini dibolehkan, ini semua makna fasid. Salah. Tidak boleh diartikan seperti itu, kata Imam Al-Qurtubi. Li'annahu raddun lima ja'a bihi shadiq. Karena dengan mengartikan seperti ini sama artinya
sedang menolak apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihaini fayu'ti sahifata hasanatih. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, diberikanlah catatan amalan kebaikannya. Wa qawluhu fayakhruju lahu fayukhraju lahu bitaqah. Dan ucapannya, sabda beliau, dan dikeluarkanlah untuknya kartu yang ada tulisan la ilaha illallah. Wa dzalika ayadullu 'alal mizanil hakiki. Ini semua menunjukkan bahwasanya mizan ataupun timbangan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki. Wa annal mauzun suhufal a'mali, dan yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Kama bayyana wabillahi taufik, sebagaimana yang telah kita jelaskan, dan semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa rahimanallah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya pada pertemuan kali ini bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menolak dengan tegas pengartian mizan ataupun timbangan yang nanti Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari kiamat dengan makna yang majasi, dengan diartikan dengan keseimbangan, diartikan dengan keadilan. Ahlus sunnah wal jamaah menolak ini semua makna. Ya, menolak. Jadi ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya timbangan yang nanti Allah Subhanahu wa taala letakkan di hari kiamat dalam pengadilannya, ya, itu adalah timbangan yang hakiki yang akan menimbang berat ringannya amalan seorang hamba. Dan dia memiliki 2 daun timbangan. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini timbangan adalah timbangan yang hakiki, bukan majasi. Demikian ikhwah. Yang terakhir tadi Masya Allah, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya apabila timbangan ini boleh diartikan dengan yang majasi, dengan artian keseimbangan atau keadilan, berarti sirat diartikan dengan agama yang benar, jin dan setan diartikan dengan akhlak yang buruk, malaikat diartikan dengan akhlak yang baik, surga dan neraka, surga diartikan dengan suatu kesenangan, berarti dia tuh, jadi kalau ketika orang itu senang nanti di alam kubur, berarti dia sedang mendapatkan surga. Kalau dia sedih, berarti dia mendapatkan neraka. Demikian, berarti boleh dong semua itu. Dan ini tentunya ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Baik, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp dari Ummu Silvia di Sukabumi. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah orang yang pernah melakukan dosa tapi dosanya tersebut diakibatkan orang lain yang menjerumuskannya? Misalkan dia masih usia sekolah di bawah umur karena kebodohannya dan tidak tahu ilmu agama, dijual sebagai PSK. Apakah ada keringanan atas dosanya tersebut karena sekarang dia sudah bertobat, atau kesempatan diampuni dosa-dosanya karena kebodohannya tersebut? Mudah-mudahan ada penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Ustadz dan saudara muslim semua. Amin. Silakan Ustadz. Para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita, ikhwah, Allah memberikan keistimewaan di mana sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, walaupun sampai sepenuh dunia ini, bahkan mungkin dosanya sampai sepenuh langit, dunia dan langit, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah pasti menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir,
selama dia belum dicabut nyawanya. Apabila seorang sudah bertaubat, maka Allah akan ampuni dosanya dengan catatan taubatnya taubat nasuhah, benar-benar taubat nasuhah. Dia tinggalkan perbuatan tersebut, dia tidak ada keinginan untuk mengulanginya, dan dia menyesal akan perbuatan tersebut. Taubat nasuhah, Allah akan ampuni. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku yang mereka melakukan israf, mereka melakukan menzalimi diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa atas rahmat Allah. Jangan kalian putus asa atas kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa tanpa terkecuali. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun. Dengan catatan dia harus tobat nasuha. Ya, dia tobat nasuha. Baik dosa itu dikarenakan ajakan orang, dikarenakan dia tidak tahu sebelumnya apalah namanya, atau memang dari awal dia tahu tapi dia langgar dan lain sebagainya. Intinya berdosalah dia. Kalau dia tobat, Allah akan hapus semua. Dalam sebuah hadis kudusi Allah katakan, wala ubali, aku gak peduli, aku ampunkan semua. Makanya setan iblis paling takut dengan taubat, ikhwah. Dia sudah bertengkus lumus untuk merusak umat manusia. Bertahun-tahun orang ini berbuat dosa. Berpuluhan tahun, berbelasan tahun dia berbuat dosa. Dan dijerumuskan oleh iblis, oleh syaitan. Bahkan tidak ada maksiat yang tidak dilakukan. Dilakukan semuanya. Tapi dengan sekali taubat pada Allah, Allah akan hapuskan semuanya. Bersih. Dengan catatan taubat nasuhah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Satu lagi, yaitu jangan tunda taubat Anda. Jangan tunda taubat Anda. Karena sesungguhnya iblis ingin menunda-nunda, ingin agar Anda menunda taubat Anda sampai Anda mati, dan akhirnya tidak ada taubat nasuhah. Akhirnya dosa-dosa yang dilakukan dibawa ke alam akhirat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunda. Adapun akibatnya karena ajakan segala macam, sudah, tidak usah pikirkan itu. Intinya segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuhah. Jangan tunggu-tunggu esok. Hari ini Anda bertaubat. Hari ini Allah akan ampunkan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. 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 Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Ismail di Sulawesi Selatan. Saya orang Buta, Pak. Saya tinggal di Dusun Pompong, Desa Batu Lempel, Kecamatan Lapre, Sulawesi Selatan. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau nanya Pak Ustaz. Saya ini kan mengingkari kewajiban sholat berjamaah. Dan saya hanya mempercayai bahwa sholat itu 5 waktu wajib, tapi tidak harus berjamaah karena saya adalah mazhab Syafi'iyah. Apakah sholat saya ini diterima dan apakah saya termasuk orang yang fasik, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi saya nanti di hari kiamat? Karena saya sering membentak tante saya sering memarahi orang tua saya. Kalau dia memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan keinginan saya membentak dan menghina-hina mereka. Bahkan saya tidak jarang menghina Allah. Apakah saya akan masuk neraka akibat kebutaan saya dan akibat kezaliman saya? Itu dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz.
Mohon jawabannya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Saya nggak dengar, putus-putus di sini. Yang kedua tadi, bagaimana nanti kondisi saya di hari kiamat karena saya sering membentak tante saya dan orang tua saya karena tidak sesuai dengan pemahaman yang saya miliki, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Karena kebutaan saya juga, karena dalam kondisi buta bapak tersebut. Seperti itu, Ustadz. Ikhwan rahimanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum." Katakan kepada hambaku ya Muhammad, yaqulu allati hiya ahsan. Katakan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan merusak hubungan di antara kalian. Innallaha kana ghafurur rahima, ghafurur halima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Bijak. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Sesuatu yang baik, yang menurut kita baik, maka seharusnya harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Apalagi kalau itu merupakan orang tua kita. Apalagi kalau mereka itu adalah orang yang lebih tua dari kita. Seperti paman, atau abang, atau kakak. Sebenar apapun yang kita bawa, sesunnah apapun yang kita bawa, mau kita dakwahkan, kalau cara kita buruk, maka dia akan menjadi buruk, ikhwah. Apalagi ini orang tua. Kita lihat mungkin orang tua sedang melakukan kebid'ahan. Kemudian kita wejangi dia, kita bentak mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Haram hukumnya. Termasuk dosa besar. Walaupun Anda itu benar. Ya, walaupun benar. Apapun kondisi Anda. Di agama manapun yang namanya membentak orang tua pasti salah. Di dalam agama manapun. Apalagi dalam Islam. Terlebih lagi kalau orang tua kita itu adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila mereka berusaha untuk mengajak kamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma. Jangan kalian taati. Tapi ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalian harus bersikap baik kepada mereka di dunia. Orang tua yang kafir sekalipun wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun mereka berdua itu kafir. Walaupun mereka berdua itu kafir, gak boleh ada anak dalam muslim, dalam Islam membentak kedua orang tuanya. Gak boleh, haram hukumnya. Karena kita tetap diajarkan berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka itu kafir sekalipun. Kecuali kalau mereka meminta hal-hal yang sifatnya maksiat. Mereka mengajak kita pada sifat yang sifatnya syirik. Ya kita tolak dengan cara yang baik. Tidak bisa kalau seandainya ibu kita, nak tolong belikan mama gula ya nak 2 kilo. Sementara anaknya, ibunya non muslim. Dia orang muslim. Gak bisa Anda katakan, oh gak bisa lah mama kan orang kafir. Na'udzubillah. Gak boleh seperti itu. Haram hukumnya. Demikian juga pada orang yang lebih tua. Itu yang kafir, apalagi mereka itu muslim. Demikian juga terhadap orang yang lebih tua. Kita harus menghormati mereka. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tak termasuk kelompok kami, golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi ikhwah rahimallahu, apapun yang Anda bawa, kebenaran sebesar apapun kebenaran yang Anda bawa, tetap akhlak, berbakti kepada orang tua, tunjukkan akhlak. Jika kita sampaikan dengan cara bentak-membentak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencela cara seperti ini. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Allah berfirman, "La tasubbul ladzi yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm." Jangan kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu.
larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kondisi seorang itu dia tidak tunanetra atau dia ini dan itu tidak ada, itu tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi membolehkan dia untuk melakukan akhlak yang buruk. Siapapun dia, ya, bagaimanapun kondisinya, tidak bisa dibenarkan dengan alasan itu dia berbuat buruk. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengatakan yang baik atau hendaklah dia diam. Man kana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita tidak ingin dibentak-bentak orang, kita tidak ingin dikasari orang, kita tidak ingin dicerca orang, maka perlakukanlah orang seperti yang kita inginkan perlakuan tersebut terhadap diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya senantiasa berada di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.